aja Kang, nanya aja nanya. Pak Gufron, hari ini ke Polda Banten dalam rangka apa Pak Gufron? Ya, terima kasih teman-teman. Ini memang kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyerahkan surat ditujukan kepada Kapolda Banten, dan ini sangat terkait dengan kasus PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2, di mana ada klien kami bernama Charlie Chandra yang menjadi korban kriminalisasi oleh pengembang PIK 2. Di sini telah hadir teman-teman dari LBH PP Muhammadiyah. Selain saya, di sini ada Pak Sapril, ada PLI, kemudian juga ini dari LBH PW Banten, Kang Arpan. Di sebelah kanan saya dia ada Kang Arif Kirtiat, tokoh Banten kita ini biasa. Dari pendekat Banten juga hadir, teman-teman dari para legal juga hadir. Jadi kedatangan kami di sini adalah menyerahkan surat tembusan sifatnya. Ini sudah ada tanda terimanya. Ya, jadi memang ini terkait dengan adanya putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan permohonan agar kasus yang menimpa klien kami, Pak Charlie Chandra, untuk dilanjutkan kembali penyidikannya. Jadi tanggal 4 Februari yang lalu sudah ada putusan untuk dilanjutkan kembali proses penyidikan oleh Polda Banten. Maka atas dasar itulah kemudian Bapak Charlie Chandra meminta bantuan LBH PP Muhammadiyah untuk menjadi kuasa hukum terkait dengan kasus yang membelitnya. Jadi perlu saya terangkan secara singkat saja bahwa Pak Charlie Chandra ini ya mempunyai sebidang tanah peninggalan dari orang tuanya, ya. Pak Sumita Chandra seluas 8,7 hektar yang sekarang tanahnya itu sudah rata ya oleh pengembang PIK 2. Dulu adalah awalnya tambak-tambak, tapi kemudian direbut tanda kutip oleh pengembang PIK 2. Nah, jadi sekarang kondisinya adalah Pak Charlie Chandra otomatis dengan adanya putusan pra-peradilan ya dijadikan sebagai tersangka. Sehingga oleh karenanya kami beberapa hari yang lalu ya tanggal 10 Februari sudah mendatangi gedung Mabes Polri untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Charlie Chandra, karena Bapak Charlie Chandra adalah korban kriminalisasi oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2, di mana tanahnya sudah diambil, gitu ya. Dulu pernah ditahan di Polda Banten selama 2 bulan, lalu kemudian SP3 karena ada kesepakatan damai. Walaupun kesepakatan damai ini memang ya adalah terkesan memang unsur pemaksaan. Jadi Pak Charlie Chandra tidak punya pilihan lain selain menyepakati perdamaian itu. Di mana salah satu butir-butirnya adalah Pak Charlie Chandra tidak akan menuntut ganti rugi terhadap tanah yang diserobot oleh PIK 2, kemudian harus mencabut gugatan di pengadilan negeri, lalu mencabut juga gugatan di PT UN, kemudian untuk juga mencabut kuasa hukumnya. Bahkan sertifikat hak miliknya diserahkan kepada pengembang Pantai Indah Kapuk 2 melalui pengacaranya Muhammad Salahuddin. Bayangkan, jadi atas dasar kesepakatan damai yang ditandatangani itu menjadi dasar laporan ini dicabut oleh pengacara Muhammad Salahuddin. Yang perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita lihat ya dari sisi pemberi kuasa terhadap kantor pengacara Muhammad Salahuddin ini, bahwa pemberi kuasa ini sebetulnya sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Semestinya bahwa perkara ini sebenarnya sudah bisa dihentikan, sudah gugur. Ditambah dari bahwa pelapornya atas nama Ismail Fahmi ya. Ya. Itu juga meninggal dunia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kenapa Pengadilan Negeri Serang tidak meneliti, tidak mengecek sebetulnya siapa sih pelapornya, gitu loh. Ya, jadi harus disampaikan juga bahwa sebenarnya perkara ini dengan sendirinya sudah gugur, tidak bisa lagi ditindaklanjuti oleh Polda Banten sekalipun sudah ada putusan praper dari Pengadilan Negeri Serang.
Jadi oleh karenanya kami LBHPP Muhammadiyah bersama nanti tokoh masyarakat, kemudian aktivis, petani nelayan juga nanti akan kawal perkara ini. Ya, kita berharap Polda Banten tidak lagi melakukan proses pro justisia, apalagi melakukan penahanan kembali. Karena ini jelas dari awal adalah upaya kriminalisasi ya yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2 untuk bisa mendapatkan tanah-tanah masyarakat secara gratis. Ya, jadi memang awalnya dulu ditawar dengan harga yang sangat murah, kemudian orang tuanya Pak Sumita tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan, lalu seolah-olah dicari-cari kesalahannya, dikriminalkan, bahkan pernah jadi tersangka. Pak Charlie Chandra bahkan dituduh dia sebagai DPO, bahkan ada poster DPO dipasang di dekat sekolah anaknya. Ini sungguh luar biasa, sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan juga rasa keadilan di masyarakat. Mungkin itu saya kira penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Kapolda bisa menanggapi surat ini dengan bijak. Charlie itu dilaporkan itu karena dasar apa ya? Ya, katanya sih karena dianggap melakukan pemalsuan terkait dengan pengurusan untuk penerbitan sertifikat. Ya, padahal sertifikatnya ini kan sudah 35 tahun. Milik ayahnya. Nah, tapi kenapa kemudian sertifikat ini malah dibatalkan oleh Kanwil? Ya, tanpa melalui proses pengadilan. Ini 35 tahun digarap, ada tambaknya, ada hasilnya. Ya, kemudian tambak itu diurung begitu saja oleh pengembang PIK 2. Orang tuanya dikriminalkan, jadikan tersangka, lalu belakangan meninggal dunia, dan sekarang Pak Charlie Chandra sebagai